Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 24 Agustus 2025 tertulis pada kitab Injil Matius 22 ayat 34 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah minggu untuk kita, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Mengasihi bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Kita sudah sering mendengarnya, bahkan mengajarkan tentang kasih kepada saudara-saudara kita. Dan tidak berlebihan kalau orang Kristen itu disebut identik dengan kasih, karena seluruh pengajarannya adalah kasih. Berbeda dengan orang Yahudi, mereka sangat identik dengan hukum-hukum Taurat karena seluruh hidup dan pengajarannya bergantung pada hukum-hukum Taurat yang jumlahnya ada sekitar 613 perintah ataupun hukum. Pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi tidak satu suara tentang hukum-hukum Taurat itu. Mereka sering berdebat dan mempertanyakan mana yang paling penting ataupun paling besar. Ada yang menekankan hukum ibadah, kurban dan sabat itulah yang paling penting. Dan ada golongan yang menekankan bahwa yang terpenting adalah hukum moral, kasih dan keadilan. Nah, untuk menjebak Yesus, mereka mengajukan pertanyaan yang sama. Hukum mana yang terpenting dari hukum Taurat? Jika Yesus menjawab hukum ibadahlah yang terpenting, maka pihak yang menekankan hukum moral akan menyerang Yesus. Dan sebaliknya, jika Yesus menekankan hukum moral lah yang terpenting, maka golongan yang menekankan hukum ibadah yang terpenting akan menyerang Yesus. Jadi, manapun jawaban Yesus, dia akan terjebak. Namun, jawaban Yesus sangat mengagumkan. Dia tidak memilih satu hukum dan meninggalkan yang lain. Ia mengutip Ulangan 6 ayat 5, yakni kasih kepada Allah, dan Imamat 19 ayat 18, yakni kasih kepada sesama. Ia berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan hukum yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan cara ini, Yesus tidak membuang satu pun perintah, tapi merangkum semuanya dalam dua prinsip kasih. Ia melampaui perdebatan mereka dan sekaligus menunjukkan otoritasnya sebagai guru yang sejati. Inilah yang menjadi tema khotbah, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Ada beberapa pandangan yang keliru tentang mengasihi Allah dan sesama. Ada banyak orang Kristen yang berkata, jikalau kita mengasihi sesama manusia, itu berarti sudah mengasihi Tuhan Allah. Atau dengan kata lain, bukti kasih kita kepada Allah adalah kasih kepada manusia. Pandangan ini tentu sangat keliru. Mereka tidak bisa membedakan mana yang mengasihi Allah, mana yang mengasihi sesama manusia. Padahal Tuhan Yesus jelas memberikan perbedaan antara mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Itu adalah dua perintah yang harus dikerjakan. Perintah yang pertama dan utama tidak bisa menggantikan
perintah yang kedua. Dan sebaliknya perintah yang kedua tidak bisa menggantikan perintah yang pertama. Artinya tidak boleh hanya melakukan satu perintah utama saja, yakni mengasihi Tuhan Allah, tetapi mengabaikan sesama. Kedua perintah ini mempunyai tendensi yang berbeda. Mengasihi Tuhan Allah dilakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Sedangkan mengasihi sesama dilakukan seperti mengasihi diri sendiri. Dari dua cara ini, jelas bagi kita bahwa mengasihi Tuhan Allah tidak dilakukan dengan setengah-setengah atau apa adanya saja, tetapi secara penuh atau secara total dari eksistensi kita sebagai manusia ciptaan Tuhan harus mengasihi Tuhan Allah. Sedangkan mengasihi manusia hanya seperti mengasihi diri sendiri. Apa yang kita inginkan diperbuat orang kepada kita, demikianlah kita harus berbuat kepada orang lain. Jika kita ingin diberi atau ditolong dalam kesusahan, demikianlah kita harus memberi dan menolong orang lain. Jika kita ada dalam posisi sebagai orang kecil dan lemah, tentu kita mengharapkan belas kasihan orang lain. Demikianlah kita harus menaruh belas kasihan kepada orang-orang kecil dan lemah. Jika kita tidak ingin ditindas, maka janganlah menindas orang lain. Jadi tendensi mengasihi Tuhan Allah jauh lebih kuat dari tendensi mengasihi diri sendiri. Gambarannya seperti ini. Jika kita hendak makan di rumah kita ambil saja piring yang ada di rak piring. Entah itu piring plastik, entah itu piring kaleng, atau piring apapun itu. Lalu kita akan ambil saja nasi dan lauk secukupnya. Demikianlah juga kita memberi makan sesama kita. Makan dengan makanan dan dengan cara kita sendiri. Tapi berbeda jika kita sedang memberi makan orang terhormat. Katakanlah presiden, jika dia bertamu ke rumah kita, tentu kita akan menyediakan makanan yang terbaik. Ditata di piring yang terbaik dan memberi bagian-bagian yang terbaik. Bagaimana cara memasak itu dengan sangat baik. Kita akan menggunakan hati dan pikiran kita supaya apapun yang dihidangkan itu adalah yang terbaik. Supaya presiden itu memakan makanan kita dengan senang hati. Demikianlah kepada Tuhan Allah pencipta segala yang ada. Kita harus mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran. Tidak boleh asal-asalan saja atau apa adanya seperti kita mengasihi diri kita. Contoh orang yang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwa, hati, dan pikiran. Seperti seorang janda miskin yang memberi persembahan di bait Allah. Dia hanya punya satu duit dan tidak ada duitnya lagi. Dan itulah yang ia berikan kepada Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Bahkan dia lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi dirinya sendiri. Dan seperti seorang perempuan yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal, dia menghamburkan minyaknya sebagai tanda kasih kepada Kristus. Itu juga bentuk kasih yang dilakukan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan itu tidak akan dilakukannya kepada sesamanya, bahkan kepada dirinya sendiri. Dia melakukan itu karena dia tahu Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat pengajaran ini, marilah kita lebih sungguh lagi mengasihi. Orang yang selama ini malas ke gereja, tapi rajin ke pesta-pesta, bertobatlah. Mulai sekarang, saudara harus lebih giat dan rajin ke gereja. Jangan berkata, enggak pun saya ke gereja, saya tetap melakukan kebaikan kok. Suka menolong orang, tidak mencuri, tidak menyakiti orang. Kalau saya diundang orang ke pestanya, saya selalu datang. Itu kan lebih baik daripada orang-orang yang datang ke gereja tapi berbuat jahat. Saudaraku, saudara keliru dalam memahami kasih yang diajarkan Tuhan. Harusnya yang pertama dan terutama yang saudara harus kerjakan adalah mengasihi Tuhan Allah dengan datang ke gereja. Lalu yang kedua yang sama dengan itu, berbuat baik kepada sesama manusia. Saudara-saudara yang selama ini irit ataupun pelit memberikan persembahan, tapi banyak menolong orang miskin, saudara pun harus
merubah pikiran saudara. Seharusnya saudara banyak memberi persembahan, tetapi banyak juga menolong orang miskin. Jangan ada lagi yang berkata, saya kan menolong orang miskin dan itulah persembahan terbaik saya untuk Tuhan. Tidak begitu saudaraku. Tuhan ya Tuhan, orang miskin ya orang miskin. Kepada Tuhan bawalah persembahan terbaik. Kepada orang miskin berikanlah pertolongan terbaik. Saudara-saudara yang selama ini rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin berdoa, tetapi tidak memiliki kasih kepada sesamanya, saudara pun harus bertobat. Sebab mengasihi sesama adalah perintah Tuhan yang harus dikerjakan. Dalam kitab Ugen Zakaria menyebutkan, Tuhan memerintahkan bangsanya untuk mengambil keputusan yang benar dan adil, dan supaya mereka tidak menindas orang-orang lemah. Tapi karena mereka tidak mau mendengar dan mengeraskan hatinya, mereka dibuang oleh Tuhan. Dari sini tampaklah bagi kita bahwa mengasihi sesama adalah hukum kasih yang mesti dikerjakan sama seperti hukum kasih kepada Tuhan Allah. Jadi, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan kasihilah sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Amin.